Mohon perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Mikrofon akan kami mute atau matikan sementara. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga dapat terlaksananya kegiatan bimbingan teknis format layanan informasi publik Kamis 13 Januari 2022. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat Bapak Ibu PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat Bapak Ibu PPID Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang terhormat para hadirin sekalian yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Pembukaan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Saudara Irfan Rahmadi Mila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang patut kami ucapkan kepadamu ya Allah, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dalam kegiatan BIMTEK penyusunan laporan layanan informasi publik berdasarkan Perkisah tahun 2021. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah momentum acara BIMTEK ini sebagai jalan turunnya rahmat dan karunia-Mu atas negeri kami yang tercinta ini, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi, keikhlasan dalam pelayanan demi terwujudnya Kalimantan Barat yang informatif. Bimbing kami selalu agar kami dapat terus meningkatkan kinerja dan kemampuan kami dan dapat terus berprestasi demi bangsa dan negeri kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Roswita Vici Paulin dipersilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Wakil Ketua dan rekan-rekan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu PPD Utama Pemerintah Provinsi serta PPD Utama Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu PPD Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir secara daring pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Juwata. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan bimbingan teknis penyusunan laporan layanan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Bapak Ibu peserta daring yang berbahagia, keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance. Pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan juga sebagai penyedia pelayanan publik
mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, di mana dalam hal ini negara harus transparan, harus akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam hal pengambilan kebijakan untuk pengelolaan badan publik yang lebih baik. Nah, badan-badan publik di Kalimantan Barat pada khususnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, di mana salah satu pelaksanaannya adalah tugas dan fungsi dari PPID memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat melalui pembuatan laporan layanan informasi PPID yang diumumkan secara terbuka kepada publik. Bapak Ibu peserta daring yang saya hormati, laporan layanan informasi ini nantinya dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari badan publik dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana ini termuat dalam ketentuan pasal 5 huruf G Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa badan publik wajib membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik. Nah, laporan layanan informasi publik ini merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, yang artinya laporan ini wajib ada tersedia di website resmi badan publik. Selain tersedia di website resmi badan publik, laporan dari ini juga wajib disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir atau paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan. Nah, laporan ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat bahwa apa yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh PPID dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Antara lain yang pertama, bagaimana PPID melakukan pendokumentasian dan penyediaan atau pelayanan informasi selama kurun waktu tahun 2021. Kemudian berapa banyak PPID menerima permohonan informasi baik secara individu dari perorangan atau dari kelompok orang atau dari badan hukum lainnya yang diajukan kepada badan publik. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya PPID dalam hal pemenuhan permohonan informasi tersebut yang berasaskan pada layanan yang harusnya cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi PPID dalam hal pelaksanaan layanan informasi di badan publiknya masing-masing. Bapak Ibu, seperti kita tahu bersama bahwa yang kadang-kadang dan kerap juga dipertanyakan pada saat kita melakukan visitasi MONEF adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan yang mudah, murah, cepat, dan berkualitas, di mana dalam hal ini PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan suatu sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan layanan informasi publik yang baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Menjadi perhatian kita bersama tentunya bahwa di era teknologi ini, di mana informasi bisa didapatkan dengan sangat mudah melalui satu jari, tentunya kami mengharapkan bahwa PPID dalam hal pengelolaan informasinya harus dapat disampaikan secara terpadu, mutakhir, akurat, dan pastinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini juga memanfaatkan berbagai media sosial dan penggunaan aplikasi yang harus mudah diakses dan mudah dibagi pakaikan. Ini juga menjadi salah satu bagian dari isi laporan layanan informasi yang perlu disampaikan kepada publik, sehingga KI Kalbar nantinya mendapatkan gambaran inovasi-inovasi apa saja yang sudah dikembangkan oleh badan publik dalam pelaksanaan layanan informasi di masing-masing badan publik di Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itulah KI Kalbar kemudian melaksanakan BIMTEK pada hari ini agar adanya penyeragaman dan standarisasi dalam format laporan bagi semua badan publik di Kalimantan Barat, dan ini menjadi acuan kita bersama dalam penyusunan laporan layanan informasi publik tahun 2021 yang akan disampaikan pada tahun 2022 ini. Dalam kesempatan ini nantinya kita dari KI Kalbar, kami akan membuka ruang seluas-luasnya kepada PPID Badan Publik. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan atau dikomunikasikan, silahkan dapat diajukan pada sesi tanya-jawab. Tidak hanya terbatas pada format laporan layanan saja, tapi juga boleh hal-hal lain yang barangkali ingin ditanyakan terkait kerja-kerja PPID lebih lanjut kepada KI Kalbar. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Akhir kata atas nama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mewakili rekan-rekan komisioner semua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir mengikuti kegiatan BIMTEK pada pagi hari ini.
Selamat mengikuti BIMTEK. Semoga BIMTEK penyusunan layanan informasi publik ini dapat memberikan banyak masukan, manfaat, peningkatan pengetahuan, pencerahan, dan pemahaman bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan jika dalam penyampaiannya terdapat kesalahan atau kekurangan, dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan BIMTEK 1 penyusunan laporan layanan informasi publik berdasarkan Perti 1 tahun 2021 dengan ini dinyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Sangti, Sangti, Sangti Om, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam terang informasi. Terima kasih kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Resmita Fici Paulin. Selanjutnya pemaparan materi dari para narasumber. Untuk acara ini akan dipandu langsung oleh moderator. Kepada Saudara Agus Hermanto dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, PPID Utama Provinsi, Kabupaten Kota, seluruh se-Kalimantan Barat, PPID Pelaksana, OPD di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, saya Agus Hermanto yang akan memandu pemaparan BIMTEK pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini ada 2 sesi untuk pemaparan mengenai tentang penyusunan laporan PPID. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Darussalam. Beliau komisioner bidang penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Dan sebelumnya saya sampaikan nanti akan ada sesi tanya jawab seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Akan silahkan untuk memperluas pertanyaan, tidak hanya sebatas mengenai tentang laporan saja, tetapi juga berkaitan dengan PPID, pelaksanaan PPID lebih lanjut nanti seperti apa. Mungkin langsung saja saya persilahkan untuk yang pertama Bapak Muhammad Darussalam untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Muhammad Darussalam dipersilakan. Mana pencatannya? Sudah. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, para pejabat PPID, OPD, dan pemerintah kabupaten kota yang saya hormati. Saya langsung saja pada materi pada kesempatan ini. Kemarin saya sudah berbagi materi dengan Bu Ket yang akan membahas materi selanjutnya, di mana pembagiannya untuk teknis akan disampaikan secara detail nanti oleh narasumber yang kedua. Baik, tentang penyusunan laporan layanan informasi publik ini,
Hari ini kita lakukan BIMTEK karena ada perubahan, ada penyesuaian terhadap peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021, yaitu perubahan daripada peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010. Tidak banyak hal yang terjadi perubahan teknis sebenarnya, namun demikian karena Perki ini baru, khususnya Perki 1 2021 ini, jadi kami memandang perlu untuk melakukan semacam bimbingan teknis agar penyesuaian-penyesuaian atau pertanyaan-pertanyaan tentang laporan layanan informasi tentang penyusunan layanan informasi ini menjadi sama ya, menjadi ada keseragaman di masing-masing badan publik. Sehingga acuannya menjadi penting untuk kita sampaikan. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama terkait landasan penyusunan laporan layanan informasi publik ini, tentu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemudian Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, terakhir ini belum diubah nih di materinya nih. Terakhir maksud saya adalah tentang surat edaran Komisi Informasi Nomor 1 itu yang biru seharusnya itu. Ini surat edaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2021. Jadi yang bagian biru itu mungkin nanti kita bisa koreksi, yaitu yang dimaksud di situ adalah surat edaran. Mungkin bisa diubah, surat edaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2021. Yang bagian biru yang paling bawah. Kemudian beberapa norma terkait dengan laporan tersebut di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu terlihat atau bisa kita lihat pada pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Walaupun tidak menyebutkan secara detail di sana, jadi dia langsung melompat bahwa menyebutkan laporan mengenai layanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi di pasal 11 itu ada sampai poin H yang menyatakan informasi-informasi tersebut menjadi informasi yang wajib disediakan oleh badan publik, menjadi informasi yang setiap saat. Salah satu informasi yang wajib disediakan oleh badan publik yang setiap saat tersebut adalah laporan mengenai layanan informasi publik. Jadi walaupun tidak menyebutkan secara detail laporan yang harus disampaikan oleh badan publik harus menyampaikan laporan tentang itu, tapi di pasal 11 huruf H itu menyebutkan bahwa laporan mengenai layanan akses informasi publik itu menjadi laporan yang wajib disediakan setiap saat. Artinya laporan itu ada dan laporan itu telah dibuat. Jadi dia di pasal 11 ini langsung melompat bahwa laporan itu seolah-olahnya sudah ada, sudah jadi sehingga harus disampaikan oleh badan publik menjadi informasi yang wajib disediakan setiap saat. Kemudian di pasal 12 ini mungkin ini rincian daripada pasal 12. Jadi setiap tahun badan publik wajib mengumumkan apa yang diumumkan itu tadi, yaitu laporan. Karena sudah menjadi disebutkan di pasal 11 tadi adalah sudah menjadi informasi yang wajib tersedia setiap saat. Yaitu ada poin A, B, C, D, yaitu jumlah informasi yang diterima, waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi. Kemudian selanjutnya ada jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi. Terakhir ada alasan penolakan atas permintaan informasi. Jadi pasal 12 inilah yang menjadi rujukan dalam maupun dalam Perki 1 2010 sebelumnya ataupun dalam Perki 1 2021 yang baru ini, yang menjadi item-item yang menjadi laporan dari laporan layanan informasi publik tersebut. Jadi ini adalah
pasal yang menjadi rujukan, sehingga secara teknis dijabarkan dalam peraturan Komisi Informasi 1 2021 maupun surat edaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat itu menjadi poin-poin di masing-masing abjad tersebut ya, misalnya jumlah permintaan informasi, turunannya apa, dan lain sebagainya itu nanti di Perki 1 2021 dan surat edaran Komisi Informasi. Selanjutnya di Perki 1 2021 ini, khususnya pasal 56 ayat 1, 2, 3, ini dijelaskan sebenarnya kewajiban atas layanan informasi publik itu menjadi kewajiban institusi atau menjadi kewajiban badan publik mana. Jadi kalau kita bertanya siapa yang harus membuat laporan itu, tentu yang membuat laporan tentang layanan informasi publik itu adalah badan publik. Kemudian kapan waktu laporan layanan informasi publik itu harus disampaikan? Jadi penyampaian laporan tersebut 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya untuk laporan tahun 2021 misalnya, berakhir 31 Desember, tahun anggarannya berarti kita itu 3 bulan setelah itu Januari, Februari, dan Maret. Artinya sampai akhir Maret, laporan tersebut masih sesuai. Jika disampaikan pada akhir Maret, jadi laporan tersebut masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kemana badan publik harus menyampaikan laporan tersebut? Jadi sesuai norma peraturan perundang-undangan, badan publik menyampaikan laporan tentang layanan informasi publik itu kepada Komisi Informasi. Komisi Informasi masing-masing tentu sesuai jenjang. Bila badan publik pusat tentu akan menyampaikan pada Komisi Informasi Pusat. Bila untuk badan publik provinsi disampaikan pada Komisi Informasi Provinsi, dan demikian juga untuk badan publik kabupaten kota, kecuali bila di kabupaten kota tersebut belum memiliki komisi informasi. Selanjutnya tentang pengelolaan layanan laporan informasi publik, sebaiknya laporan tersebut harus terdistribusikan. Pertama harus menjadi pegangan atau arsip dari PPID. Yang kedua, laporan tersebut harus disampaikan juga pada atasan PPID. Yang ketiga, jadi untuk di internal badan publik juga perlu disampaikan pada PPID utama. Walaupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tadi hanya menyebutkan laporan tersebut disampaikan pada Komisi Informasi. Kedua, disampaikan pada Komisi Informasi sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, setelah disampaikan pada pihak-pihak stakeholder masing-masing pada poin 1, 2 tersebut, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tadi, laporan tersebut harus diumumkan. Di sini saya menulisnya diumumkan melalui website, tapi bisa saja diumumkan melalui media lain. Karena di norma tersebut menyampaikan bahwa laporan tersebut menjadi informasi yang harus tersedia setiap saat. Jadi harus diumumkan. Tapi kalau ada media lain selain website untuk mengumumkan, itu juga bagian daripada inovasi badan publik, dan itu tidak dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi poin 3 ini mungkin menjadi hal baru yang harus menjadi poin baru ya, poin yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa laporan layanan informasi publik ini merupakan bagian dari informasi publik yang harus tersedia setiap saat oleh badan publik. Jadi konsekuensi daripada informasi publik yang tersedia setiap saat tersebut, jadi harus diumumkan, harus disampaikan kepada publik dengan media yang tersedia di masing-masing badan publik atau dengan media yang masing-masing dimiliki oleh badan publik.
Selanjutnya mungkin pada bagian akhir saya menyinggung pada halaman sampul cover daripada laporannya tersebut. Paling tidak ada 5 hal yang perlu disampaikan dalam. Yang pertama itu adalah judul daripada laporan tersebut. Misalnya laporan layanan informasi publik. Kemudian ada logo badan publik. Kemudian nama badan publik. Misalnya badan dinas kabupaten apa. Sebaiknya juga dilengkapi dengan ada alamat daripada badan publik tersebut. Paling tidak alamat web, alamat email, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang lebih penting, disebutkan juga pada bagian depan tersebut, tahun laporan atau tahun penyusunan daripada laporan layanan informasi publik. Yang terakhir, mengenai tata cara, tentu saja yang harus disampaikan, harus dilengkapi pertama yaitu surat pengantar, di mana dalam surat pengantar laporan tersebut memuat kop dan logo badan publik, perihal laporan layanan informasi publik, pengesahan yaitu meliputi tanda tangan, cap badan publik, dan tujuan daripada surat. Kemudian untuk penyampaian bisa dilakukan, diantarkan secara langsung atau juga melalui jasa pengiriman kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Daeng Abdul Hadi nomor 146 Pontianak, atau melalui email. Jadi walaupun ada kewajiban misalnya penyampaian penyediaan sistem elektronik oleh sistem elektronik dalam penyampaian laporan dan evaluasi pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, namun pada saat ini melalui penyampaian melalui online, Komisi Kalimantan Barat hanya bisa menyediakan fasilitas melalui email Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, yaitu komisi informasi_propkalbar@yahoo.co.id. Mungkin demikian sekilas tentang pengantar awal daripada laporan layanan informasi publik sesuai peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021. Nanti sesi selanjutnya akan membahas lebih detail tentang isi, format, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Absalan yang telah memaparkan materi pertama untuk memberikan gambaran kepada kita terkait landasan penting sekali untuk apa kemudian laporan ini atas dasar apa, ya. Maka ada sedikit perubahan mungkin dari sebelumnya, makanya ada bibtek seperti ini karena ada peraturan Komisi Informasi terbaru nomor 1 tahun 2021, di mana laporan layanan informasi publik itu ya diwajibkan bagi badan publik, ya, dan waktunya itu 3 bulan ya, setelah tahun anggaran berakhir. Jadi terakhir itu paling telat adalah di bulan Maret nanti. Kemudian disampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Darussalam bahwa disampaikan kepada Komisi Informasi. Jadi kemudian ada untuk aksi PPID itu sendiri, atasan PPID, dan juga disampaikan kepada PPID utama. Untuk menyampaikannya bisa langsung atau juga tidak langsung. Langsung bisa langsung datang ke kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Daeng Abdul Hadi. Kemudian juga bisa secara online ya, melalui email. Tadi sudah diterangkan. Baik, mungkin langsung saja untuk pemaparan materi kedua, agar lebih kita bisa memahami bagaimana format laporan pelayanan informasi publik bagi PPID yang akan disampaikan Ibu Katarina Panjaistiani. Kepada Ibu Katarina, kami persilakan. Baik, terima kasih Agus. Selamat pagi Bapak Ibu PPID, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Ya, bahagia sekali pagi ini kita bisa
bertemu walaupun di ruang virtual. Baik, saya mohon kepada staf untuk menayangkan file saya. Ini saya buat ya. Tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Salam tadi, lanjut. Ya, berdasarkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 terutama pasal 56 hingga 58. Lanjut. Nah, sebelum poin per poin pada terutama pasal 56 dan 57, ini saya akan menyampaikan pasal 58-nya dulu, yaitu laporan dibuat dalam bentuk seperti apa. Nah, nanti maksud saya kalau sudah tahu bentuknya seperti apa, itu lebih mudah kita untuk kemudian membayangkan tahap demi tahap untuk membuat laporannya. Itu yang pertama, bentuk ringkasan. Ya, ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik. Nah, mengapa perlu ringkasan? Karena sering kita ingin segera mengetahui apa yang sudah dilakukan, ya, apa yang sudah dilayangkan, apa yang sudah dibuat oleh badan publik, ya, terutama terkait layanan informasi publik. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah laporan yang lengkap. Laporan yang lengkap yang merupakan gambaran yang utuh pelaksanaan layanan informasi publik. Baik, mari kita lihat selanjutnya. Nah, pasal 56 ayat 4. Ya, itu dinyatakan di situ bahwa laporan layanan informasi publik paling sedikit, artinya ini minimal ya, yang minimalnya terdiri dari 1, gambaran umum kebijakan layanan informasi publik. Kemudian yang kedua, gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik. Yang ketiga, rincian pelayanan informasi publik. Yang keempat, rincian penyelesaian sengketa informasi publik, tentu saja jika ada. Kemudian yang kelima, kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Dan yang terakhir, keenam, adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Lanjut. Nah, gambaran umum tadi yang sebagai ringkasan di awal, bagian awal dari laporan itu isinya apa? Pertama, kebijakan badan publik untuk layanan informasi publik itu apa saja. Tentu saja kalau di tingkat nasional kita punya undang-undang, ya, punya peraturan Komisi Informasi, kemudian juga punya peraturan kementerian misalnya ya. Nah, ini bisa disebutkan di situ, tapi kita juga ingin yang lebih khusus lagi, itu Perda, ya. Kalau ada Perda, kemudian Pergub, SK ya, tentu saja SK tentang PPID ya, dan lain-lain yang gayut. Kemudian yang kedua berisi ringkasan pelaksanaan layanan informasi publik secara umum. Lanjut. Nah, gambaran umum untuk pelaksanaan layanan informasi publik itu seperti apa? Ada 3 hal yang paling penting. Ya. Artinya kalau ada yang lain bisa ditambahkan di situ ya. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta dengan kondisinya. Misalnya saja gedung ya, kalau gedung itu prasarana. Gedung yang dimiliki untuk yang digunakan maksud saya oleh PPID itu kondisinya bagaimana dan apakah itu memang sudah menjadi bagian ya kepemilikan dari maksud saya Dinas Kominfo begitu, atau sekretar bagian dari OPD tertentu begitu, atau bagaimana masih pinjam atau bagaimana, ini bisa disampaikan. Kemudian kalau untuk sarana kan adalah segala hal yang dimiliki ya untuk digunakan. Biasanya kalau sarana ini yang bisa bergerak ya, termasuk misalnya laptop atau HP ya, bisa saja HP digunakan oleh badan publik misalnya untuk media sosial atau untuk
website atau untuk apa saja ya yang bisa digunakan. Nah, ini bisa dirincikan sarana dan prasarana ini. Nah, dari sini bisa tampak ya bagaimana sebuah badan publik menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi. Kemudian yang kedua, ini biasanya tercantum di dalam SKPPID adalah sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta dengan kualifikasinya. Nah, ini sangat penting kualifikasi ini karena untuk mengetahui apakah person-person yang bertugas itu memiliki latar belakang pendidikan atau juga talenta ya yang sesuai untuk pelayanan informasi. Dan yang ketiga yang biasanya menjadi sedikit persoalan ya di beberapa badan publik adalah anggaran layanan informasi publik dan laporan penggunaannya. Nah, ini mungkin ada hal-hal yang masih agak ini ya sedikit meragukan, misalnya terkait harus ada nama pos dan sebagainya, sementara belum ada nama pos misalnya untuk anggaran PPID misalnya. Tetapi di dalam kebijakan setiap badan publik itu silahkan saja disampaikan di situ. Juga ada yang terutama misalnya kayak BUMD ya, itu anggarannya tidak ada pos untuk PPID tetapi menyatu dengan anggaran-anggaran lain, misalnya bagian umum, humas atau bagian terkait dengan publikasi misalnya ya. Baik, selanjutnya itu untuk layanan rincian layanan informasi publik. Nah, ini maksudnya layanan yang diberikan oleh PPID ya, itu bisa langsung maupun yang lewat online. Itu terdiri dari satu, jumlah permintaan informasi publik, jumlahnya berapa. Bahkan bisa dihitung nih yang minta informasi publik juga lewat HP atau datang langsung lewat telepon, kan bisa ya memohon informasi lewat telepon atau email, itu boleh dijumlah keseluruhannya. Kemudian yang kedua, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan kualifikasi tertentu, maksudnya klasifikasi tertentu. Misalnya itu klasifikasinya adalah informasi yang berkala atau serta-merta atau yang disediakan setiap saat ya. Kemudian yang ketiga, jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya. Dan tentu saja yang terakhir, jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya. Lanjut. Kemudian untuk rincian PSI. PSI itu penyelesaian sengketa informasi. Ini tentu saja kalau ada pengaduan ya ke kami masuk, artinya ke kami ada catatannya, ke badan publik yang bersangkutan juga ada. Nah, apa saja yang perlu disampaikan? Yang pertama adalah jumlah keberatan yang diterima. Tentu saja keberatan ini adalah surat, wujudnya surat yang disampaikan oleh pemohon informasi. Kemudian yang kedua, tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya. Seperti apa? Jadi ini tanggapan atas keberatan itu tentu saja dibuat oleh atasan PPID. Kemudian pelaksanaannya sebagaimana. Yang ketiga, jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang. Tentu saja kalau di Kalimantan Barat ini, kami Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat satu-satunya komisi informasi yang ada di sini, sehingga yang berwenang ya hanya Komisi Informasi. Kecuali ini ya, nanti Kapuas Hulu punya sendiri Komisi Informasi, Kayong Utara, Ketapang ya, atau Sintang punya, silakan. Ini sangat baik. Tapi selagi belum ada komisi informasi di tingkat kabupaten, itu disampaikan kepada kami. Kemudian yang keempat, hasil mediasi dan atau keputusan, maksudnya ini putusan ya, putusan adjudikasi komisi informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik. Kemudian yang kelima, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan. Maksudnya ini diajukan ke pengadilan ini
apabila para pihak salah satunya tidak puas dengan putusan yang dibuat ya oleh Komisi Informasi, maka bisa mengajukan banding. Kalau termohonnya itu badan publik pemerintahan, tentu saja ke Petun. Tetapi kalau non pemerintah, yaitu ke pengadilan negeri. Lalu yang keenam, hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik. Ini juga sangat penting untuk dilaporkan. Lanjut. Nah, kendala eksternal dan internal ini sangat penting juga untuk disampaikan, karena kita juga bisa melakukan analisis ya, bukan hanya dari satu badan publik. Kalau banyak badan publik, kemudian kendala eksternalnya apa, internalnya apa, ini menjadi masukan yang penting ya untuk dilaporkan kepada gubernur atau juga kepada DPR. Lanjut. Dan bagian terakhir adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Jadi ada 6 hal tersebut. Baik, lanjut Pak Fikri. Nah, ini saya membuat sistematika. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Komisi Informasi sudah membuat surat edaran ya, yang pertama terkait penyusunan layanan informasi ini, dan di dalam surat edaran itu sudah ada format yang disampaikan. Pada dasarnya substansinya sama, tetapi di sini untuk sistematika kita menggunakan ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan ya, cover oleh Pak Darussalam, kemudian ada kata pengantar dan ada daftar isinya. Nah, selanjutnya untuk ringkasan tadi, gambaran umum kebijakan layanan informasi publik itu tidak perlu dikasih angka, karena itu merupakan semacam summary, ya. Summary apa yang dilaporkan secara keseluruhan. Tentu saja yang di atasnya juga di ringkasan itu ada kebijakan secara lokal, misalnya Kabupaten Sintang, apakah sudah punya peraturan bupatinya, begitu ya. Nah, kemudian angka satunya adalah gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, angka 1.1 adalah sarana dan prasarana, dan selanjutnya ya 1.2, 1.3, kemudian angka 2-nya rincian pelayanan informasi publik sampai 2.4, selanjutnya angka 3 rincian penyelesaian sengketa informasi publik sampai angka 3.6. Nah, yang keempat, kendala-kendala, kelima, rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, yang terakhir adalah pentingnya lampiran. Bapak Ibu, lampiran ini bisa nanti akan saya sampaikan apa saja yang bisa dilampirkan, tetapi juga terbuka untuk kreativitas Bapak Ibu, karena kita setiap tahun juga ada IKIP ya, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, yang mana memerlukan data-data yang disampaikan oleh badan publik. Baik, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, lampiran-lampiran itu antara lain ya, yang pertama adalah daftar informasi publik. Ini sesuai klasifikasinya. Bagaimana cara membuat daftar informasi publik yang baik? Coba lihat di lampiran Perki 1 tahun 2021. Selanjutnya, kalau ada hasil uji konsekuensi, kemudian formulir ini sekarang mungkin sekitar 9 kalau nggak salah ya, dari formulir permohonan informasi, formulir keberatan, dan sebagainya. Kemudian bisa juga disampaikan, dilampirkan SOP, tentu saja SOP yang berkaitan dengan layanan informasi, ya. Bukan SOP kerja masing-masing OPD atau kabupaten kota ya, tetapi SOP yang berkaitan dengan dengan keterbukaan informasi publik. Yang juga penting sekali bagi kami tiap tahun untuk menyampaikan kepada KI Pusat adalah clipping berita tentang keterbukaan informasi publik. Nah, clipping ini bisa tentu saja, bayangan kita kalau bikin clipping seperti koran kita potong-potong begitu ya. Nah, itu boleh pakai media cetak, dipotong-potong, tempel, kemudian difoto ya.
Nah, kemudian juga bisa berita tentang keterbukaan informasi publik dari media online. Kemudian ada dokumentasi, silahkan menyampaikan. Nah, ini misalnya foto-foto itu bisa saja dilampirkan atau bisa menjadi body untuk laporan. Misalnya foto terkait sarana prasarana PPID yang dimiliki boleh dimasukkan ke dalam body laporan. Tetapi kalau misalnya mau laporan itu hanya berisi grafik dan sebagainya, tidak ada foto, boleh dimasukkan ke dalam lampiran-lampiran. Dan lain-lain. Ini kami sangat mengapresiasi untuk setiap inovasi maupun kreativitas Bapak Ibu di dalam memberikan lampiran. Selanjutnya, nah dia, untuk memperkuat penjelasan suatu konsep. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, karena kalau laporan isinya tulisan semua, itu kurang bisa, konsep itu belum tentu sebagus diterima oleh pembacanya apabila ada foto-foto tabel, ya, gambar, diagram, atau infografik lainnya. Nah, ini sangat penting, dan kreativitas Bapak Ibu ini sangat membantu untuk pembaca, terutama kami para komisioner yang membaca laporan bisa mendapatkan konsep yang jelas atau makna yang lebih kuat dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Lanjut. Demikian Bapak Ibu, saya berharap BIMTEK yang singkat ini bisa menjadikan kita semangat untuk membuat laporan, yang artinya semangat juga dalam pelayanan informasi publik. Saya menyantumkan nomor HP saya di bagian akhir dari slide. Terima kasih. Untuk selebihnya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Salam terang informasi. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan biar lebih semangat lagi. Jadi sudah dipaparkan oleh kedua narasumber kita. Tadi yang pertama oleh Bapak Ahmad Salam, yang kedua Ibu Katarina, mengenai tentang format laporan layanan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bertanya atau ada hal yang ingin kita diskusikan, bisa melalui kolom komentar di chat atau raise hand juga boleh. Silahkan Bapak Ibu. Dan juga kami ingatkan untuk bisa mengisi absensi yang telah disampaikan linknya di kolom chat di room meeting ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas, ada yang ingin kita diskusikan untuk lebih lanjut mengenai tentang laporan layanan informasi publik atau hal-hal berkaitan dengan PPID. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari PPID utama, baik PPID utama provinsi atau kabupaten kota. Baik, dari Bapak Joni Irwanto, PPID utama Kabupaten Sanggau, Kadis Kominfo Kabupaten Sanggau. Baik, kami persilakan Bapak untuk langsung berbicara. Baik, suara saya kedengaran. Sudah, Pak. Ibu, agak putus-putus. dengar ya? Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam keterbukaan informasi bagi kita semuanya. Yang saya hormati Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang pada saat ini menjadi narasumber kami dan seluruh rekan-rekan PPID utama. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan diberikan kesehatan yang kuat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita terima kasih sudah diberikan satu format yang cukup jelas dan baku berkaitan dengan pelaporan ini. Yang kedua,
Memang berkaitan ini kita mengalami kendala, Ibu, karena beberapa waktu yang lalu di tataran eselon 4 yaitu jabatan pengawas itu kita mengalami perubahan menjadi fungsional, di mana ini juga terdampak dengan beberapa admin kita yang ada di perangkat daerah, mereka yang tadinya mengerjakan sebagai PPID pembantu atau PPID pelaksana itu berubah menjadi fungsional. Dan sehingga dalam posisi fungsionalnya mereka yang sekarang ini, mereka mengalami penyesuaian-penyesuaian untuk tahap pertama berkaitan dengan jabatan baru mereka ini. Nah, ini kami rasakan agak terkendala berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas admin PPID di perangkat daerah masing-masing. Ini satu. Yang kedua, berkaitan dengan laporan yang harus kita sampaikan kepada ini dengan format baru ini, saya melihat tadi banyak laporan-laporan berkaitan dengan pengaduan ataupun permintaan informasi itu. Apakah itu nanti formatnya bisa kita buat dalam bentuk matriks saja atau itu dalam bentuk narasi kualitatif gitu. Kalau misalnya kan setahun ini mungkin kita tidak menemukan adanya sengketa informasi dan sebagainya, sehingga untuk memudahkan kita dalam format laporan itu cukup matrik, nomor, pengaduan, tanggal atau apa, sehingga nanti kalau misalnya tidak ada itu kita buat kosong-kosong, nihil, atau kalau ada kita buat isi-isi matriknya. Kalau misalnya bisa diakomodir dalam bentuk matrik begitu, kami juga minta gambaran paling tidak kolomnya itu seperti apa, supaya nanti kalau ini dalam bentuk matrik bisa diakui dalam laporan itu. Mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu dari komisioner, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan pertanyaannya dari PPID Sanggau. Boleh. Atau langsung jawab? Boleh. Oke, langsung saja dijawab oleh Ibu Katarina yang mengenai tentang tadi ada kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Sanggau terkait perubahan SDM, itu perlu penyelesaian gitu ya, terutama tadi di bagian admin. Kemudian juga terkait pengaduan apa yang laporan tadi, apakah disampaikan menggunakan matriks atau narasi kualitatif. Nah, ini gimana? Baik, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan yang kedua. Kayaknya yang lebih cocok untuk saya pertanyaan yang kedua. Apakah menggunakan kalimat-kalimat yang menjelaskan secara kualitatif atau juga menggunakan matriks? Keduanya Pak boleh. Karena kalau matriks saja tanpa penjelasan itu juga hanya pihak-pihak tertentu yang bisa langsung paham begitu ya. Tetapi kalau ada penjelasannya bisa melihat matriks dan kemudian melihat penjelasannya. Tapi saya kira semakin ekonomis ya kalimat itu, semakin singkat tetapi lengkap itu yang baik. Jadi tidak perlu bunga-bunga yang panjang. Bukan kita tidak terlalu penting ya paragraf yang berbunga-bunga dan panjang begitu. Lebih baik singkat-singkat. Misalnya tidak ada penyelesaian sengketa, berarti ya sudah. Tidak perlu matriks juga kalau tidak ada sengketa yang diajukannya. Saya kira jawaban saya demikian. Mungkin untuk yang bagian pertama Pak Salam bisa menyampaikan Pak. Kalau kemudian sekarang yang apa fungsional, iya silakan. Baik, saya hanya menambahkan, tapi saya tidak yakin juga nih Pak Joni, apakah ini merupakan sebuah jawaban daripada permasalahan yang disampaikan tadi. Ini memang suatu tantangan bagi PPID, dan saya tadi berpikir bahwa ini juga harus menjadi pembicaraan atau menjadi topik diskusi paling tidak di Komisi Informasi, bagaimana menyiasati rekan-rekan PPID tentang penyesuaian pola kerja ya. Ada perubahan dari yang sebelumnya menjadi fungsional. Dan yang menjadi persoalan di sini adalah kerja-kerja PPID, kerja-kerja tentang keterbukaan informasi dan pelayanan tentang keterbukaan informasi publik ini
sepertinya tidak bisa menjadi bagian dari fungsional yang harus dijalankan. Saya pikir ini bagian daripada koordinasi yang harus dicari titik terangnya, yang perlu Komisi Informasi untuk melakukan koordinasi baik dengan Pemkab maupun OPD sehingga walaupun ada perubahan terhadap kinerja, walaupun ada perubahan penyesuaian tata kerja di lingkungan OPD dan lain sebagainya, kami berharap pelayanan terhadap keterbukaan informasi publik ini tetap bisa berjalan, tetap bisa dilakukan dengan baik. Dan pembicaraan ini saya pikir harus menjadi prioritas dari Komisi Informasi juga, agar pelayanan atau pelaksanaan kerja terhadap keterbukaan informasi ini bagaimana bisa menjadi supaya bisa menjadi fungsional, sehingga rekan-rekan yang melakukan kerjaan ini tidak juga kehilangan penilaian terhadap kinerja yang mereka lakukan. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Salam dan juga Ibu Narina yang sudah memberikan jawaban. Kemudian tadi ada yang bertanya di kolom komentar, apakah ada template untuk laporan PPID terbaru? Itu sudah dijawab. Ada, silahkan dilihat file PPT yang sudah disampaikan Ibu Katarina tadi di slide ke-11. Itu sudah jelas formatnya apa saja. Ya. Kami persilahkan kembali ke Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih dalam mengenai tentang laporan pelayanan informasi publik atau juga mengenai tentang PPID di lembaganya. Silakan Bapak Ibu bisa langsung raise hand. Saya aja. Baik, saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Untuk Dinkes Provinsi Kalimantan Barat itu memohon apakah jika memungkinkan ada contoh laporan yang mungkin bisa di-share juga. Jadi kalau contoh laporan sebelum tahun 2021 banyak ya, banyak badan publik dan kita punya semuanya. Tetapi kalau yang sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2021 kan baru kita bimtekkan sekarang ya, dan yang sudah menyampaikan kepada kita juga belum sepenuhnya sesuai dengan sistematika yang kita sampaikan. Kemudian ada juga tadi pertanyaan dari Pak Anwar, PPID Kabupaten Sekadau, mau nanya kapan batas akhir penyampaian laporan. Tadi sudah disampaikan ya, untuk lebih tepatnya tanggal 31 Maret sudah harus dikirim. Kalau lewat ini ya caposnya 31 Maret paling akhir. Entah nanti sampai di Komisi Informasi tanggal berapa ya. Kemudian ada satu lagi yaitu dari Bapak Arwin RSC ya, menyampaikan selamat pagi, izin bertanya apakah ada template untuk laporan PPID terbaru. Silahkan, sistematikanya ada di slide saya ke-11 ya, pada bagian sistematika. Jadi kalau yang dan ini sistematika ini sama muatannya, sama substansinya dengan surat edaran yang dikirim oleh KI Kalbar yang sudah diterbitkan oleh KI Kalbar. Namun lebih spesifik karena di situ juga ada lampiran ya, tambahan lampiran. Silakan menggunakan template
pada sistematika yang sudah disampaikan. Demikian, saya kembalikan pada Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu. Dapat dikirim melalui email peserta di contoh laporan yang ideal tersebut. Iya. Dengan aku saja. Baik, ini maksudnya contohnya ya, tadi sudah disampaikan laporan yang kami terima itu berupa rata-rata berupa ini hard copy disampaikan ke kantor, itu belum sesuai dengan pergi 1. Jadi kalau mau sesuai dengan pergi 1, silahkan menggunakan itu tadi ya, sistematika yang sudah disampaikan. Nah, disinilah kreativitas kita dan inovasi kita tertantang untuk mulai membuat laporan yang sesuai dengan pergi. Ya, silakan. Terima kasih Ibu. Saya tambahkan dikit. Ya, Bu. silakan. Baik, silakan Pak. Baik, tadi banyak pertanyaan terkait contoh ya. Tapi yang perlu kami tegaskan, perlu kami sampaikan di sini adalah kami hanya memberikan gambaran umum, yaitu yang tertuang seperti yang disampaikan Bu Ket tadi di slide, yaitu tentang sistematikanya. Jadi sistematika yang memuat isi daripada laporan layanan informasi publik tersebut. Soal nanti penambahan apa segala itu menjadi kreativitas daripada masing-masing badan publik. Tapi yang penting muatan yang menjadi tujuan daripada laporan tersebut, yang menjadi objek yang ingin dilihat oleh Komisi Informasi dan Publik terhadap laporan tersebut terpenuhi yang tergambar dalam sistematika yang telah disampaikan tadi. Itu adalah sistematika yang terbaru berdasarkan Perki 1 2021. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa sampai tanggal 13 ya hari ini, mungkin sudah hampir 10 kali badan publik yang telah menyampaikan laporan, yaitu laporan layanan informasi publik tahun 2021, baik dari OPD, terutama penyelenggara pemilu juga sudah banyak menyampaikan. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa laporan yang telah kami terima sampai hari ini, walaupun tidak sesuai dengan sistematika yang tadi, ya tetap tidak perlu diulangi atau tidak perlu diubah. Kami memaklumi itu karena ini masih proses transisi, sehingga berdasarkan laporan-laporan yang telah masuk tersebut, kami berinisiatif melakukan BIMTEK ini agar ada kesamaan dalam penyusunan dan penyampaian laporan layanan informasi publik tersebut. Sekali lagi mungkin bagi Bapak Ibu, badan publik yang hari ini hadir dan telah menyampaikan laporan, jadi tidak perlu membuat laporan ulang, harus menyesuaikan karena yang kemarin salah dan lain sebagainya. Tapi laporan yang telah masuk tetap kami anggap bahwa itu laporan layanan informasi publik tahun 2021 telah final dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian. Iya. Baik Pak Salam, sepertinya misalnya badan publik yang sudah menyampaikan laporan ingin menyampaikan lagi sesuai dengan formatnya, sesuai dengan sistematika, itu mungkin lebih baik ya Pak Itu Salam bonus, ya. Baik. bonus dan poin tambahan untuk itu. Ya. Ya. Juga saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, tadi ada yang menyampaikan apakah bisa dibuatkan e-sertifikat. Kami akan membuatkan itu ya. Saya kira nanti bisa disampaikan sesuai dengan daftar hadir. Jadi kalau tidak mengisi daftar hadir, mungkin sertifikatnya juga tidak bisa terbit. Baik, ya Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu. Ada Ini ada pertanyaan baru di kolom komentar. Apakah laporan PPID ini menjadi salah satu item penilaian KIP? Dan apakah laporan PPID selain ditujukan untuk KI juga ditembuskan ke PPID utama Provinsi Kalbar? Silakan, Iya. mungkin Pak Darsalam mau jawab. Ya, di SIQ jelas salah satu item pertanyaan itu juga ada tentang apakah badan publik saudara telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun sekian. Kalau Monet 2021 yang ditanya itu biasa tahun 2020. Itu tetap menjadi salah satu poin. Kemudian tetap menjadi acuan juga dalam melakukan penilaian Monet, terutama untuk
penilaian akhir ya. Yang kedua terkait apakah juga ditembuskan. Saya pikir tadi seperti yang disampaikan di awal, untuk OPD provinsi atau OPD, tapi kabupaten kota tidak ada OPD-nya. Tapi untuk OPD provinsi saya pikir tembusan ke PPID utama itu bukan sesuatu yang salah, tapi juga penting untuk dilakukan. Walaupun di ketentuan itu juga tidak melakukan, tapi juga kita mengacu pada Pergub 22 tahun 2016, sehingga karena PPID utama, OPD ini di bawah sekda dan lain sebagainya, penyampaian kepada PPID utama atau tembusan kepada PPID utama itu juga menjadi penting sehingga dapat dikoordinasi dan dapat disampaikan. PPID utama mendapat gambaran untuk penyampaian tentang layanan informasi publik di masing-masing OPD kepada sekda sebagai atasan PPID. Jadi saya pikir penting laporan layanan informasi publik dari OPD tersebut disampaikan kepada PPID utama. Saya Mungkin ada akan tambahan, menambahkan silakan. ya, Agus. Terima kasih. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Pak Salam juga Bapak Ibu yang tadi masih menggunakan istilah PPID utama, ya ini hanya berdasarkan Pergi 1 tahun 2021. Nah ini juga masa transisi, pasti banyak juga badan publik yang masih menggunakan SK ini ya, PPID sebelumnya masih menggunakan istilah PPID utama, dan apalagi misalnya dari peraturan Kemendagri juga belum berubah, begitu ya Pak Salam. Ini saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa pasal 6 dari Pergi 1 tahun 2021 ini tentang struktur itu kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi terdiri atas A. Atasan PPID, B. PPID, C. PPID pelaksana, D. Tim pertimbangan, dan atau E. Petugas pelayanan informasi publik. Jadi ini yang ingin saya tambahkan. Kemudian tadi terkait laporan menjadi bagian penilaian, iya, dan kami juga akan sangat berterima kasih dengan kawan-kawan PPID dari kabupaten kota yang sudah mulai meminta kepada OPD untuk menyampaikan laporan layanan informasi ya. Nah ini juga nanti sistematika yang sudah kita sepakati bersama sesuai dengan Pergi 1 tahun 2021 ini bisa disampaikan ke kawan-kawan OPD, maksud saya PPID pelaksana. Dan saya melihat di WA Group dari PPID kabupaten itu seperti Sintang juga sudah ini ya, OPD menyampaikan, juga Bengkayang, itu saya sangat apresiasi, sangat senang. Artinya bergerak terus ya. Ada semangat untuk pelayanan informasi. Saya kira juga untuk kabupaten kota yang lainnya silakan saja, dan saya yakin sudah dikoordinir, hanya tidak disampaikan lewat WA Group. Demikian Mas Agus. Baik, terima kasih. Itu ada pertanyaan dari PPID Kabupaten Sambas. Mungkin ada pertanyaan baru itu dari Ibu Francisca Dora. Izin bertanya, apakah PPID Pembantu juga menyampaikan laporan langsung ke KI? Iya, kalau boleh saya jawab, ini sebaiknya dikoordinir saja ya, dikoordinir oleh PPID. Dan silakan kalau misalnya PPID kabupaten misalnya Mempawah begitu ya, mau merekap semuanya dan membuat laporan baru silahkan, itu juga sangat baik begitu. Tetapi kalau mau memberikan semuanya ya pada dasarnya setiap badan publik itu memberikan laporan kepada kami, itu kami terima. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga ada semacam koordinasi yang bagus di setiap badan publik, kan OPD pelaksana ini bagian dari PPID ya. Jadi kalau PPID-nya bisa mengkoordinir dengan baik, saya kira punya nilai yang plus ya, dan kemudahan KI provinsi untuk bisa mencermati pelayanan, maksud saya layanan informasi. Demikian. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Sepertinya kayak sudah disampaikan tadi, cuman mungkin boleh dipertegas kembali. Mohon izin terkait laporan PPID yang sudah selesai dibuat, apakah bisa sampaikan
ke Komisi Informasi dan Diskominfo, atau harus dibuat ulang sesuai dengan format yang kita bahas pada hari ini? Pak Salam kali ya. Oh ya, baik. Tadi Pak Salam menyampaikan bahwa sudah ada sekitar 10 ya, dan kita setiap ada laporan dari badan publik yang masuk ke Komisi Informasi, kita selalu membuat listnya dan kita share ke WA Group Komisi Informasi, sehingga kita mengetahui apakah badan publik tertentu sudah menyampaikan laporan. Nah, Pak Mori dari Disub ya, silakan boleh menyampaikan kalau misalnya mau mengubah dengan format dengan sistematika yang sudah ada di dalam sesuai dengan Pergi 1 tahun 2021, alangkah baiknya, karena kami juga melakukan ini ya, bukan laporan tetapi untuk membuat indeks. Laporan itu sendiri penting ya, menjadi bagian salah satu penilaian untuk SEQ pada setiap badan publik yang kita lakukan setiap tahun. Namun demikian juga kami memerlukan data-data real yang disampaikan oleh setiap badan publik. Nah, data-data ini kalau disampaikan dengan sistematika yang sama, itu sangat mudah bagi kami untuk melakukan kerja-kerja kami selanjutnya. Sebenarnya itu, karena kalau bisa dibayangkan apabila sistematikanya berbeda-beda, begitu betapa susahnya kami membaca satu demi satu dan merekapnya. Demikian Pak Mori. Baik, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Yang Melawi itu. Iya, masih. Oke, masih ada satu ya. Ya. Dari Kominfo Melawi. Mohon contoh laporan Bisa di-share. bisa di-share di grup atau kirimkan melalui email. Iya. Ya. Baik, Kominfo Melawi yang saya hormati, kita sudah sampaikan beberapa kali ya bahwa untuk contoh laporan badan publik yang sesuai dengan sistematika, sesuai dengan Pergi nomor 1 tahun 2021, belum ada yang memberikan ke Komisi Informasi. Nah, kalau mau silakan Kominfo Melawi menjadi ini ya, menjadi ujung tombaknya, menjadi yang pertama yang menginisiasi begitu, dan bisa kita share ke badan publik lainnya. Jadi pada kesempatan ini juga saya justru menantang Bapak Ibu badan publik PPID ya, silakan mengajukan laporan itu ke kami. Yang pertama kali ini disampaikan ke kami akan dijadikan contoh, dan tentu saja nanti kami akan memberikan komentarnya. Demikian. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah dijawab semuanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan dan sesi diskusi kali ini, saya rasa cukup. Dan mungkin nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung datang ke kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat atau melalui Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah mau hadir dan mendengarkan, mengikuti Bintek format laporan pelayanan informasi publik, dan juga terima kasih kepada para narasumber, Bapak Darussalam dan juga Ibu Katarina yang sudah memberikan pemahaman kita terkait format laporan pelayanan informasi publik. Saya moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Salam terang informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih pada Agus Hermanto yang sudah memoderatori acara ini. Selanjutnya mungkin kita memohon kepada seluruh peserta yang mengikuti Zoom meeting kali ini untuk membuka kameranya semuanya, karena kita akan melakukan foto bersama. Dari slide per slide mungkin ya. Dan untuk komisioner Komisi Informasi yang hadir mungkin boleh bergabung di layar kamera. Oh iya, saya tidak masuk. Sudah live. Oke, boleh saya hitung untuk slide pertama.
1, 2, 3. Oke, slide kedua. Yang main izin. 1, 2, 3. Slide ketiga. Mungkin ada yang belum buka kameranya, boleh dibuka dulu sebentar, saya kasih waktu. Silakan. Untuk slide ketiga yang belum membuka kameranya. Ya. Yang masih kita tunggu yang belum membuka kamera. Oke, mari kita hitung ya. Sebentar, masih ada yang membuka kamera. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Sip, selanjutnya di slide terakhir. Mungkin sudah membuka kamera semuanya. Untuk di slide terakhir, bagi yang ikut boleh membuka kamera zoom-nya. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih kepada para hadirin secara keseluruhan yang telah hadir mengikuti kegiatan bimbingan teknis format layanan informasi publik pada hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Emi. Semuanya, thank you ya. Ada yang ulang tahun hari ini ya. Udah lewat. Oh, 2 hari yang lalu. Selamat ulang tahun, Mbak Emi. Makasih, hebat. KI hebat. Sukses selalu ya. Terima kasih. Ya. Yang lainnya kalau mau ada perlu terkait ini silakan hubungi ini ya nomor HP saya. Oke, siap Mbak. Thank you. Ya. Terima kasih. Pagi. Kasih bukan tercantik. Iya. 100 ya. Mohon izin live ya, Bapak Ibu. Udah saya itu dapat. Iya, kita bikin mereka. Boleh apa kita kasih waktu sampai akhir iya. Ini dimatikan macam mana nih? Fikri? Orang-orang ya. Gimana kan?